Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang orang-orang hebat yang telah mengubah dunia. Bayangkan, dunia ini sangat luas, dan di antara miliaran manusia, ada beberapa orang yang karyanya, idenya, bahkan perjuangannya memberi dampak yang luar biasa bagi kita semua. Siap-siap untuk takjub, terinspirasi, dan mungkin saja kalian juga bisa menemukan semangat untuk menjadi orang yang hebat seperti mereka. Yuk, kita cari tahu lebih banyak tentang mereka. Siapa sih yang tidak kenal Albert Einstein? Si jenius yang satu ini terkenal dengan rumus EIMC wakwaranya. Tapi tahukah kalian, di balik rumus yang terlihat rumit itu, ada kisah hidup Einstein yang penuh tantangan. Einstein lahir di Jerman pada tahun 1379. Sebenarnya, dia agak terlambat bicara loh. Tapi di balik itu semua, Einstein punya rasa ingin tahu yang sangat besar, terutama tentang alam semesta. Nah, rasa ingin tahu Einstein inilah yang akhirnya membawanya untuk menemukan teori relativitas. Karena penemuannya ini, Einstein mendapatkan penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1921. Hebat sekali kan? Jadi, jangan pernah takut untuk bertanya dan terus belajar ya. Siapa tahu, kalian bisa menjadi Einstein berikutnya. Selanjutnya, kita bertemu dengan sosok peran tangguh yang sangat berjasa di dunia sains, yaitu Marie Curie. Marie Curie lahir di Polandia pada tahun 1867. Saat itu, kesempatan untuk perempuan belajar sangatlah sulit. Tetapi, Curie punya semangat yang sangat tinggi untuk belajar, bahkan sampai harus belajar diam-diam. Perjuangan Curie tidak sia-sia. Dia menjadi perempuan pertama yang mendapatkan gelar doktor di bidang fisika dan menjadi profesor puan pertama di Universitas Paris. Tidak hanya itu, Curie juga meneliti tentang radioaktivitas bersama suaminya, Pierre Curie. Penelitian mereka menghasilkan penemuan dua unsur radioaktif baru, yaitu polonium dan radium. Karena penemuannya ini, Curie mendapatkan dua penghargaan Nobel loh. Hebat sekali kan? Marie Curie membuktikan bahwa perempuan juga bisa berprestasi di bidang sains. Nah, sekarang kita pindah ke India, bertemu dengan Mahatma Gandhi. Sosok yang satu ini terkenal dengan perjuangannya memerdekakan India dari penjajahan Inggris. Tapi yang membuat Gandhi spesial, dia berjuang tanpa kekerasan loh. Gandhi lahir di India pada tahun 1869. Dia sempat tinggal di Afrika Selatan dan melihat sendiri bagaimana buruknya perlakuan terhadap orang-orang kulit berwarna di sana. Gandhi kembali ke India dan memimpin gerakan kemerdekaan India dengan cara damai. Dia mengajari orang-orang untuk tidak melawan dengan kekerasan, tetapi dengan cara mogok makan, demonstrasi damai, dan tidak mau mengikuti peraturan penjajah. Perjuangan Gandhi akhirnya berhasil juga. India berhasil merdeka pada tahun 1947. Gandhi menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia, membuktikan bahwa perubahan bisa dicapai dengan cara damai. Dari India, kita terbang ke Afrika Selatan. Di sana ada Nelson Mandela, sosok yang berjuang melawan apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang sangat kejam di Afrika Selatan. Mandela menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara demi memperjuangkan kesetaraan. Mandela lahir di Afrika Selatan pada tahun 1911. Sejak muda, dia sudah aktif melawan apartheid. Tapi, perjuangan ini berakibat fatal. Tahun 1964, Mandela ditangkap dan dipenjara selama 27 tahun. Bayangkan, 27 tahun di penjara, di penjara tua pada dating. Akhirnya, tahun 1990, Mandela dibebaskan. Dunia menyambutnya sebagai pahlawan. Mandela terus berjuang dan tahun 1994, apartheid dihapuskan. Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Kisah Mandela mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah berjuang melawan ketidakadilan. Kalau membahas orang jenius, tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas Leonardo da Vinci. Sosok yang satu ini sangat berbakat. Dia pelukis, pematung, arsitek, ilmuwan, dan masih banyak lagi. Da Vinci hidup di zaman Renaissance, zaman di mana seni dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Da Vinci lahir di Italia pada tahun 1452. Karyanya yang paling terkenal adalah lukisan Mona Lisa. Lukisan perempuan misterius yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Senyumnya itu, loh, membuat penasaran. Tapi bukan hanya Mona Lisa saja, Da Vinci juga melukis The Last Supper, lukisan Yesus sedang makan terakhir bersama murid-muridnya. Tidak hanya pandai melukis, Da Vinci juga punya banyak ide-ide hebat di bidang sains. Dia mendesain mesin terbang, kapal selam, bahkan robot.
Sayang, sebagian besar idenya baru bisa diwujudkan berabad-abad kemudian. Da Vinci, si jenius sejati. Siapa bilang dunia IT hanya milik laki-laki? Kenalan dengan Ada Lovelace, programmer komputer pertama di dunia. Ya, benar sekali, programmer pertama di dunia adalah seorang perempuan. Lovelace hidup di abad ke-19, jauh sebelum komputer modern seperti sekarang ada. Lovelace lahir di Inggris pada tahun 1911. Dia anak seorang penyair terkenal, Lord Byron. Tapi bukan bakat seni yang diturunkan ke Lovelace, melainkan bakat matematika dan sains dari ibunya. Lovelace bertemu dengan Charles Babbage, ilmuwan yang sedang mengembangkan mesin analytical engine, mesin yang dianggap sebagai komputer pertama. Lovelace tertarik dengan mesin ini, dan dia menulis program komputer pertama di dunia untuk mesin ini. Sayangnya, mesin analytical engine tidak pernah selesai dibuat. Tapi, catatan-catatan Lovelace tentang mesin ini menjadi dasar penting bagi perkembangan komputer di masa depan. Hebat sekali kan? Martin Luther King Jr., sang pemimpi kesetaraan di Amerika. King berjuang melawan diskriminasi ras di Amerika. Mimpi King adalah kesetaraan untuk semua orang. King lahir di Amerika Serikat pada tahun 1929. Saat itu diskriminasi ras masih kuat. Orang kulit hitam tidak punya hak yang sama. King memimpin banyak demonstrasi damai. Pidato I Have a Dream penuh semangat tentang kesetaraan ras. Tahun 1994, King ditembak mati. Semangatnya untuk kesetaraan tetap hidup. Sekarang, kita bertemu dengan sosok penuh kasih sayang, Mother Teresa. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang miskin dan sakit di Kalkuta. Mother Teresa itu seperti malaikat pelindung bagi mereka yang membutuhkan. Mother Teresa lahir di Macedonia pada tahun 1910. Tahun 1929, dia pergi ke India dan menjadi biarawati. Dia mulai membantu orang-orang miskin, merawat orang sakit, dan memberi makan orang lapar. Kasih sayang Mother Teresa menginspirasi banyak orang. Sampai akhir hayatnya, Mother Teresa terus berjuang untuk orang miskin dan sakit. Kembali lagi ke dunia teknologi, kita bertemu dengan Steve Jobs, pendiri Apple Inc. Jobs punya visi yang luar biasa tentang teknologi. Dia ingin membuat teknologi yang mudah digunakan dan mengubah cara hidup banyak orang. Jobs lahir di Amerika Serikat pada tahun 1955. Sejak muda, dia sudah tertarik dengan teknologi. Tahun 1976, Jobs bersama temannya Steve Wozniak membangun Apple Computer di garasi rumahnya. Mereka mengeluarkan komputer Apple pertama yang langsung laku keras. Jobs terus berinovasi, mengeluarkan produk-produk revolusioner seperti iPod, iPhone, dan iPad. Produk-produk Apple mengubah cara kita mendengarkan musik, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia. Jobs memang orangnya perfeksionis dan kadang sulit diajak bekerja sama. Tapi, tidak bisa dipungkiri, dia punya visi yang luar biasa dan berhasil mengubah dunia teknologi. Terakhir, kita bertemu dengan Malala Yousafzai, perempuan muda yang menginspirasi dunia dengan perjuangannya untuk pendidikan. Malala berasal dari Pakistan, negara di mana perempuan sering tidak punya kesempatan untuk sekolah. Malala lahir di Pakistan pada tahun 1997. Sejak kecil, dia sudah suka sekali belajar. Tapi di tempat tinggalnya, perempuan dilarang sekolah oleh Taliban. Malala tidak takut. Dia terus berjuang untuk haknya sekolah. Tahun 2012, Malala ditembak di kepala oleh Taliban karena keberaniannya bersuara. Untungnya Malala selamat. Kejadian ini membuat dunia terkejut dan mendukung perjuangan Malala. Malala menjadi simbol perjuangan hak pendidikan untuk perempuan. Dia mendapatkan Nobel Perdamaian tahun 2016, menjadi penerima Nobel termuda sepanjang sejarah. Malala membuktikan bahwa pendidikan itu sangat penting, terutama untuk perempuan. Nah, itu dia tadi 10 orang paling berjasa di dunia versi kita. Bagaimana? Inspiratif sekali kan? Mereka membuktikan bahwa satu orang bisa membuat perubahan besar di dunia, tidak peduli dari mana asalnya, apa jenis kelaminnya, atau bahkan keterbatasannya. Semoga kisah mereka bisa menginspirasi kita semua untuk terus berkarya, berjuang, dan memberi dampak positif bagi dunia. Tidak harus menjadi orang terkenal dulu kok untuk membuat perubahan. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya.